Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Angker. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Cepi Putra Kirana. Kisah kali ini berjudul Supir Taksi Terima Kasih Pak. Buat teman-teman yang mempunyai kisah horor nyata, bisa dikirim melalui email radioangker@gmail.com. Gak usah tunggu lama-lama, marilah kita dengarkan kisah berikut ini. Di tepian jalan, tepat di depan rumah sakit yang cukup besar yang berada di Jakarta, sebuah mobil taksi tengah terparkir menunggu penumpang. Di dalam mobil taksi tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang bersandar di kursi pengemudi. Tampak wajahnya begitu lelah dan sesekali menghela napas. Setelah seharian berputar mengelilingi kota Jakarta untuk mencari penumpang, ia pun memutuskan beristirahat dan mencoba peruntungannya di depan rumah sakit tersebut. Setelah menunggu sekitar 1 jam, tepat pukul 10 malam, tampak seorang ibu yang sedang menggendong anak kecil dengan menggunakan kain, lalu menghampiri mobil taksinya. Terlihat raut wajah ibu tersebut tampak seperti orang yang sedang bingung. Entah apa yang sedang ia alami. Ibu itu meminta diantarkan pulang ke rumahnya yang jaraknya terbilang cukup jauh dari rumah sakit tersebut. Setelah negosiasi dan mereka pun sepakat dengan harga Rp250.000. Di kegelapan malam, mobil taksi pun melaju cukup kencang dikarenakan kondisi jalanan yang memang tampak lengang. Di perjalanan, ibu itu hanya diam dan sesekali menyeka butiran halus yang menetes di pipinya. Entah apa yang sebenarnya dialami oleh ibu tersebut. Untuk memecah keheningan dan mencairkan suasana, Pak supir mencoba memberanikan diri bertanya kepada ibu tersebut perihal anaknya yang sedari tadi hanya terdiam. Ibu itu hanya menjawab anaknya tertidur pulas, mungkin karena kelelahan sejak sore tadi berobat. Ibu itu kembali terdiam seraya membelai rambut anak kecil yang sedang digendongnya. Suasana kembali menjadi hening. Pak supir masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu itu dan anaknya. Dikarenakan ibu itu sepanjang perjalanan hanya menangis. Di tengah perjalanan, ibu itu meminta Pak supir untuk menghentikan mobilnya. Beliau ingin ke minimarket untuk mengambil duit. Pak supir pun menghentikan laju mobilnya dan memarkir mobil itu di sisi jalan depan minimarket. Ibu itu bergegas turun dan menitipkan anaknya kepada Pak supir, dikarenakan anaknya masih tertidur pulas. Selepas itu, ibu pergi ke minimarket. Pak supir beristirahat dengan bersandar di kursi pengemudi dan tak terasa beliau terlelap tidur. Di saat Pak supir tertidur, tiba-tiba beliau dikagetkan oleh seorang yang menepuk pundaknya dari arah belakang. Setelah dilihat, ternyata yang menepuk pundaknya adalah anak kecil yang tadi tertidur. Anak kecil itu mengucapkan terima kasih karena Pak supir sudah mengantarkan dia dan ibunya pulang. Pak supir hanya tersenyum, seraya menyuruh anak kecil itu untuk kembali tidur. Dikarenakan perjalanan masih lumayan jauh, Pak supir pun kembali merebahkan tubuhnya di atas kursi pengemudi. Baru saja beliau ingin memejamkan matanya, tiba-tiba kaca mobilnya ada yang mengetuk. Ternyata ibu itu sudah kembali dari minimarket. Pak supir pun segera membukakan pintu mobilnya dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, ibu itu masih terus saja menangis.
Dari kelopak matanya tak henti-henti meneteskan butiran halus yang membasahi pipinya. Ibu itu terlihat mengalami kesedihan yang teramat dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya dialami ibu itu? Sebenarnya Pak Supir ingin memberanikan diri untuk bertanya, tapi bibirnya terasa berat dan seakan sulit untuk berkata-kata. Beliau hanya bisa menghela napas panjang. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, mereka pun sampai di depan sebuah rumah. Tampak di depan rumah tersebut terpampang sebuah tenda dan beberapa orang yang sedang sibuk membawa bendera kuning untuk dipasang. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu itu bergegas turun dari mobil taksi sambil menggendong anaknya. Tampak seorang laki-laki keluar dari rumah tersebut dan menghampiri ibu itu, dan menggendong anak kecil yang sedari tadi tertidur pulas. Ibu itu lalu menghampiri supir taksi untuk membayar ongkos taksinya. Beliau berterima kasih dan meminta maaf karena sudah membohongi supir taksi itu. Sebenarnya anak kecil yang tadi ia gendong itu sudah meninggal di rumah sakit. Tapi karena tidak ada biaya untuk menyewa mobil ambulan, terpaksa membawa anaknya pulang dengan mobil taksi. Karena khawatir Pak Supir tidak mau membawa orang yang sudah meninggal, terpaksa ibu itu berbohong, seolah-olah anaknya tertidur agar Pak Supir mau mengantarkan mereka pulang sampai ke rumah. Mendengar ibu itu bercerita, Pak Supir pun terkejut dan heran kalau anak itu sudah meninggal. Lantas, siapa tadi yang membangunkannya pada saat tertidur dan mengucapkan terima kasih? Apa mungkin beliau hanya bermimpi?